Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi'imati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pagi ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di subuh ini berupa salat subuh berjamaah, tilawah zikir pagi dan segala aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan tambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in sakartum lazinakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, kata Allah, sungguhnya azab Allah yang sangat pedih. Salam dan salam tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang istiqamah jalannya. Dan termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan menyampaikan kultum dari sebuah kejadian yang ya sebagai biasa saja. Kira-kira beberapa hari yang lalu saya ke masjid saat sholat subuh, Masjid Al-Ikhlas Purwoas dari Seragen, ya. Setelah melepas sendal, saya langkahkan kaki ke teras masjid menuju ke dalam masjid. Saya telah melihat ada genangan air di teras masjid itu sehingga tiba-tiba saya terpeleset. Astagfirullah. Kaget dan ya kaget sekali karena bagi saya yang saat ini masih dalam masa pemulihan pasca stroke ini, jatuh adalah sebuah risiko yang sangat kami hindari, yang sangat dihindari. Alhamdulillah hanya terpleset sampai jatuh karena ada genangan air tadi. Alhamdulillah saya jatuh. Kemudian saya merenungkan apa kejadian-kejadian ini, hikmah dari kejadian. Ya sebenarnya kepleset atau terpleset adalah kejadian yang biasa ya, dalam kehidupan. Baik dalam makna sebenarnya, ya seperti yang saya terjadi pada saya tadi, karena air dan sebagainya, maupun dalam makna kiasan, ya maksudnya seseorang mungkin kepleset dalam kehidupan, dalam artinya mana yang terjatuh dalam karir, dalam usaha, ya itu biasa. Sebenarnya kepleset adalah kejadian yang sangat mungkin terjadi pada setiap manusia, ya. Mungkin ada kepleset 1, kepleset 2, sandung. Nah, sesungguhnya apa hikmah dari setiap kejadian seperti ini? Ya, kita coba ambil hikmahnya. Pertama, kita sadari bahwa kejadian kepleset hari ini atau hari itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi setiap kejadian yang menimpa kita sesungguhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, di kitab keabadian yang jauh diciptakan oleh Allah SWT sebagai lahir ke dunia ini. Artinya sekecil apapun, ya, kita lulus ujian, kita tak lulus ujian, itu semua sudah ada terus dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, artinya sudah Allah tuliskan qadarullah, takdir kita hari itu harus terpleset, ya kejadian. Sudah kayak apapun pasti akan terjadi. Dan Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fis barri wal bahr wa ma tawassudu min waraqatin illa
ya'lamuha wala habatin fi zulmati ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Kunci-kunci yang gaib semua ada padanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Bahkan selai daun yang jatuh itu pun sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz, surat Al-An'am ayat 59. Artinya kalau kita mengimani hati ini, ya kita yakin bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, dalam Lauhul Mahfuz. Kita pagi ini minum segelas kopi, sudah tertulis dalam Mahfuz. Ya, kopi dari mana ya? Mungkin kopi dari Pegunungan Dieng, ya, gulanya dari Colomadu misalnya, semua itu ada tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, maka yakinlah bahwa suatu saat kita terkena musibah misalnya tabrakan atau nabrak orang, nabrak motor, semua kejadian itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Artinya yakinlah bahwa setiap skenario kita itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, sehingga tidak perlu khawatir dengan janji Allah selama kita tetap berada dalam tracknya ihdinas siratal mustaqim, maka insya Allah apapun kejadian yang menimpa kita, insya Allah ujung-ujungnya adalah kebaikan buat kita. Ya. Maka orang beriman, ya sekali lagi meyakini bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu sudah tertulis dalam takdir Allah, dalam qadar Allah. Ya. Jadi hanya pleset saja, itu adalah kejadian yang menimpa kita. Termasuk kita tusuk jarum, teriris pisau, ya semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Kemudian hikmah yang kedua, apabila kita kepleset dalam kehidupan ini, hadapilah dengan sabar dan syukur. Ya. Jika orang beriman, sesungguhnya setiap kejadian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagi orang beriman, dia akan senantiasa menghadapi ujian tersebut dengan sukses kalau dia menggunakan kunci jawaban yang benar. Ya. Ujiannya macam apapun, jawabannya cuma sabar dan syukur. Rasul Rasulullah bersabda, hadis surat Muslim nomor 2999, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik. Ini tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itulah kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun kebaikan baginya. Jadi sekali lagi, bagi orang beriman, sesungguhnya bentuk ujiannya apapun, jawabannya cuma sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Kalau kita menggunakan kunci jawaban yang tepat, insya Allah kita akan lulus dari ujian. Karena banyak manusia, setiap orang akan diuji dengan ujian masing-masing. Ya. Ini beda ujian anak sekolah dengan ujian manusia. Kalau anak sekolah 50 siswa di kelas diberikan soal yang sama, kunci jawabannya disiapkan oleh gurunya untuk mengkoreksi jawaban siswa-siswanya. Tapi ujian manusia, sebanyak manusia di dunia ini diberikan ujian masing-masing.
Ada yang diuji dengan kekayaan berupa banyak atau yang nggak punya apa-apa. Ya. Ada yang diuji dengan kecantikan, ketampanan, ya, tampan sekali, cantik sekali, atau mungkin wajahnya buruk rupa. Ada yang diuji dengan jabatan yang tinggi, ya, jabatan ataupun tidak punya jabatan apa. Pendek kata ujiannya cuma ujian berupa kesenangan atau kesusahan, ya. Ujian berupa musibah atau berupa karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bisa bersabar ketika diuji dengan kesusahan, tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur ketika diuji dengan kesenangan. Maka orang beriman sekali lagi, model soal ujiannya kayak apapun, jawabannya cuma sabar dan syukur. Ya. Termasuk kejadian kepleset hari itu, ya kuncinya kita adalah sabar dan syukur. Kita bersabar dengan ujian Allah berupa musibah, kita bersyukur ketika ujian itu berupa adalah kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, bisa jadi kejadian kepleset itu bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala karena kita mulai menyimpang dari siratal mustaqim. Doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa kita setiap hari. Maka terkadang kejadian musibah seperti kepleset, nginjak duri, apa namanya, itu semacam jeweran sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mulai menyimpang dari siratal mustaqim, Allah datangkan kepada kita musibah sebagai bentuk jeweran Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh mengerikan ketika seorang sudah dibiarkan dalam kesehatannya, ya, atau dalam istilah agama istidraj, ya. Istidraj itu kalau bahasa Betawinya terserah lo deh nggak mau ngapain. Artinya Allah membiarkan kita dalam menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita merasa banyak maksiat, banyak dosa, tidak beribadah, tapi kemudian rezeki lancar, hidup rasanya gampang, karir cepat meningkat, ya. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah karunia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawa kita dilulu gitu ya. Dilulu itu dibiarkan saja kita dalam kesehatan, ya, sementara kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hadapilah setiap kejadian musibah yang menimpa kita sebagai bentuk jeweran, teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada kita yang tidak rela kita ini menyimpang dari siratal mustaqim. Ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam kehidupan kita ini, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur yang akan bisa menikmati hidayah Allah SWT dengan mengambil hikmah dari setiap kejadiannya. Mudah-mudahan dalam manfaat yang sedikit ini kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.